Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Bukhari dari SMP IT Darussalam Boarding School, Muara Beliti. Insinyur Soekarno adalah salah satu figur yang memiliki peranan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Insinyur Soekarno dimulai pada saat dirinya berumur 15 tahun. Ia berguru pada Hos Cokroaminoto, sang pemimpin organisasi Syarikat Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, Soekarno menjadi tokoh yang paling ditakutkan oleh pemerintah Belanda karena pemikirannya tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Membuat putra sang fajar ini dijebloskan ke penjara oleh para pemerintah kolonial Belanda. Perjalanan Soekarno untuk Indonesia merdeka memang dipenuhi dengan batu terjal. Namun pada akhirnya mimpinya tercapai dan terbentuklah Republik Indonesia sampai sekarang ini. Perjuangan Soekarno pada masa pendudukan Jepang. Setelah bebas pada 31 Desember 1931, Soekarno kemudian bergabung dengan Partai Indonesia dan kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores. Pada tahun 1938, Soekarno dipindahkan ke Provinsi Bengkulu dan kembali menghirup kebebasan saat Jepang datang pada tahun 1942. Pada awalnya, Soekarno begitu mendukung kedatangan Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang pun memang memanfaatkan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Lembaga atau organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI adalah bentukan Jepang. Soekarno begitu aktif dalam organisasi-organisasi tersebut. Setelah mendengar Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda memanfaatkan momentum ini untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Hal ini dilakukan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan secepatnya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui radio Hosokan Ryoko dan harian Suara Asia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kiprah Soekarno menjadi presiden tidak hanya mencakup nasional saja, melainkan di dunia internasional. Soekarno cukup vokal untuk mengungkapkan pemikirannya. Pada tahun 1965, situasi politik Indonesia makin panas dengan adanya gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI. 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa tersebut. Kemudian para mahasiswa menyampaikan tuntutan rakyat agar Partai PKI dibubarkan. Peralihan kekuasaan. Soekarno menyatakan sikap untuk tetap mempertahankan PKI dengan pandangan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Kekuatan politiknya makin melemah hingga beberapa bulan kemudian Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Surat tersebut merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga keamanan dan pemerintahan dan keselamatan Presiden. Pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Tongkat kepresidenan pun dilanjutkan oleh Letnan Jenderal Soeharto. Sejak saat itu, kondisi kesehatan Soekarno semakin memburuk. Hingga pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno meninggal di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, kemudian disemayamkan di sebelah makam ibunya di Blitar, Jawa Timur. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.